Karena itu dikatakan oleh Sayyidina Imam Habib Zain, orang yang berdakwah kepada masyarakat kepada Allah tidak perlu banyak ilmu. Berdakwah itu tidak perlu banyak ilmu, tapi yang diperlukan ada 3. Pertama, dia memiliki hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah, memiliki ilmu cukup, ya. Tidak perlu dia harus mufti hafal Al-Quran, atau dia tuh harus masalah hafal 1000 hadis lah. Berdakwah itu setiap muslim berdakwah, setiap muslimah berdakwah. Ajaklah saudaramu, tetanggamu, orang dekatmu, temanmu kepada Allah. Ngajak untuk sholat, ngajak untuk ta'lim, ngajak untuk mondok. Ada sebagian santri gitu, waktu mondok datang sendiri, tahu-tahu ngajak temannya mondok. Oh, itu amal yang bagus. Setiap ada temanmu yang mondok karena sebabmu, kamu dapat pahala 2, double. Kalau kamu bisa ngajak 3, kamu dapat pahala mondok 3. Kalau kamu bisa ngajak 4, kamu dapat pahala 5. Dengan dirimu sendiri 1, dengan orang yang kamu ajak 4, 5 kamu dapat double. Tiap sholatnya, tiap ngajinya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mendakwah, ya. Karena itulah para ulama pendahulu kita pahalanya lebih besar daripada kita. Wali Songo umpamanya, pahala dakwahnya dibanding ulama sekarang ya jauh. Karena mereka yang pertama kali menanam dakwah ini di negeri Jawa, atau di tanah Jawa, di bumi Jawa, pulau Jawa. Maka setiap orang yang beramal, berislam, beriman, mereka dapat pahala. Karena mereka pertama kali yang menanam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha wa ajru man falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengawali suatu kebaikan, Wali Songo nih mengawali kebaikan di Jawa, ya, maka mereka mendapat pahala dari amal mereka, sholat mereka, ibadah mereka, taat mereka, mereka dapat pahala. Dan juga mendapat pahala dari amalnya orang-orang yang mengikuti mereka. Sampai sekarang nih udah berapa abad? 6 abad, 1400 sampai 2001 malah. Abad 21 nih, berarti udah 600 tahun. Berapa juta orang beramal, pahalanya masuk dalam catatan pahala amal Wali Songo. Kenapa? Karena mereka pertama yang membawa, mereka pertama yang menanam. Maka jangan kita malas-malas. Kalau ada kesempatan, ada kemampuan, ada ilmu sedikit, sebarkan. Ada ilmu sedikit, dakwahkan. Ya, ngajak orang kepada salat, ngajak orang kepada melaksanakan perintah Allah, mengajak orang untuk meninggalkan maksiat, dan mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Segala hal yang mungkar jangan dilakukan. Jangan membiarkan orang dalam kezaliman. Berikan nasihat. Orang yang zalim kasih nasihat biar enggak zalim. Karena kesian. Orang yang zalim itu kalau dia enggak dikasih nasihat, dia itu bisa celaka dengan kezalimannya. Maka hakikatnya orang yang nahi mungkar itu dia sayang kepada yang berbuat mungkar tadi. Kamu ini lagi berbuat mungkar. Kalau kamu gini nanti kamu masuk neraka. Dilarang, jangan. Ini mungkar, jangan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu 3 tuh. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil meraih makom-makom yang tinggi, kemuliaan dunia akhirat. Jadi berdakwah tugas setiap muslim, berdakwah tugas setiap mukmin. Enggak harus yang dakwah itu alim ulama, enggak. Ya, yang penting dia dapat hidayah, orang yang akidahnya benar. Ya, apa kata Al-Quran? Ittabi'u
man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Imam Habib Zain begitu. Orang berdakwah yang kamu ikuti siapa mereka yang kamu layak kamu ikuti? Dua. Man la yas'alukum ajra. Dia berdakwah enggak butuh bayaran, enggak minta bayaran, ikhlas. Ya, mukhlishan lillah. Ya. Itu namanya orang yang kamu ikutin. Itabiu, ikutilah orang-orang. Siapa? Man la yas'alukum ajra. Yang dia itu berdakwah tidak membutuhkan balasan, tidak pamrih karena mau dikasih ini kasih itu, enggak. Lillahi ta'ala dia berdakwah. Wahum muhtadun. Kedua, dia termasuk golongan orang yang mendapat hidayah. Dua syarat di situ. Pertama, dia berdakwah la yas'alukum ajra. La yas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya, maksudnya tidak memperdagangkan. Kalau ada orang ngasih, dia boleh terima, boleh enggak. Gitu. Ada perincian dalam ilmu tasawuf. Kalau ada orang dikasih hadiah oleh orang, kalau orang di hatinya ketika berdakwah bukan karena mau dikasih ini, bukan karena mau dikasih itu, bukan karena kepingin namanya disebut, bukan karena kepingin dapat duniawiyah, itulah orang yang ikhlas. La yas'alukum ajra.